Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedikit ingin mengulas ya pada salah satu tokoh masa lalu yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, banyak media yang meliput, bahkan TV nasional pun tidak luput ya, menayangkan program-programnya, dan beliau sosok yang mungkin ya, pada masa itu ya, kurang lebih hampir berapa tahun bertahan, tidak ada yang menyaingi ya. Sosok yang saya maksud adalah A'agim ya teman-teman ya, seorang ulama, seorang dai, di mana beliau adalah penceramah yang pada masa lalu sangat luar biasa ya undangannya, bahkan menembus dalam sebulan itu lebih dari 1.000 undangan ya, kalau saya baca literasi yang sudah saya baca. Dan saya melihat, menyaksikan ketika salah satu media itu menyanjungnya dengan sebutan dai penyejuk hati ya, bahkan benar-benar diapresiasi ketika beliau sedang berdoa hingga mampu menangis ya, mampu meluluhkan hati para jemaahnya, dan utamanya adalah kaum ibu teman-teman ya. Nah, namun di sekitar tahun 2006 ya kalau nggak salah ya, saudara A'agim atau ustadz atau ulama A'agim harus menerima kenyataan pahit bahwa beliau ya tanda petik ya teman-teman ya, dihabisi ya, karena mungkin ya namanya tercemar apa yang beliau lakukan sebenarnya hingga beliau diruntuhkan seperti itu. Nah, yang sudah diketahui oleh khalayak ramai teman-teman, beliau melakukan poligami ya, sebenarnya di tahun 2006 atau 2007 ya. Memang menurut syariat Islam itu dibolehkan, walaupun sangat ketat di situ ya, sehingga tidak bisa atau tidak sembarangan orang mampu melakukannya. Namun di tahun-tahun belakangan ini ya, banyak orang yang melakukan poligami itu karena mungkin secara ekonomi mampu. Namun mereka tidak spesifik bahwa ayat Al-Quran itu mensyaratkan sangat ketat teman-teman tuh. Nah, ketika beliau berpoligami, sehingga dinarasikan beliau telah melakukan suatu pelanggaran. Padahal kalau ditinjau dari segi aspek keislaman, apa yang beliau lakukan memang sah-sah saja menurut agama teman-teman. Apalagi beliau seorang muslim ya. Namun memang kenyataannya ya, pamornya meredup di tahun-tahun pasca beliau melakukan poligami. Dan itu sudah diakui di beberapa media, bahkan hingga saat ini ya, beliau sudah tidak sepopuler seperti dulu teman-teman ya. Tidak sepopuler Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz yang baru-baru tuh. Nah pada masa lalu, Agim itu nyaris tak tersaingi ya. Mungkin beliau satu lintingan ya, satu level dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, pada masa lalu ya teman-teman ya, di tahun 2000-an tuh. Saya bisa menyaksikan bagaimana fenomena seorang Agim yang sangat luar biasa, dai penyejuk hati ya, karena berada di bawah bendera manajemen Darut Tauhid teman-teman ya, bagaimana beliau sangat luar biasa, itu saya akui teman-teman. Nah, yang beliau lakukan atau Agim lakukan ya, melakukan poligami, beliau seakan-akan melakukan suatu pelanggaran ya terhadap syariat Islam. Padahal memang di sini tidak ada pelanggaran ya, karena memang syariat Islam membenarkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat sangat ketat. Nah, pada channel saya sebelumnya, saya pernah mengulas tentang poligami bahwa memang saya akui teman-teman ya, hanya Rasulullah SAW yang mampu melakukan poligami yang sangat luar biasa sesuai dengan syariat Islam. Nah, pasca Rasulullah SAW seakan-akan ya poligami dimanfaatkan oleh sebagian pihak ya. Namun yang dilihat oleh beberapa halayak ramai, yang dilihat oleh secara langsung masyarakat, memang kita melihat orang-orang yang melakukan poligami itu terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW teman-teman. Ketika Rasulullah melakukan poligami, ketika istrinya rata-rata ya lebih tua ya, dan poligami yang dilakukan orang-orang sekarang ya atas nama ustadz, ulama atau kiai, ini terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Istrinya mungkin lebih muda ya, diekspos media, sehingga terjadilah framing di sana tuh ya, seakan-akan poligami tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya ya. Di sini bukan berarti kita anti teman-teman, namun pelajaran dari A'agim ya, yang saya lihat beliau tidak melakukan kesalahan, namun ketika framing terjadi di sana ya, beliau seakan-akan dengan tanda petik itu dihabisin ya, kalau menurut Habib Rizik Syihab ya, dalam channelnya. Memang kenyataannya seperti itu. Pamor beliau redup ya, walaupun beliau sekarang mempunyai channel konten YouTube yang sudah tembus 1 juta subscriber teman-teman ya. Buat saya nggak ada masalah, alhamdulillah ya. Namun jejak rekor masa lalu itu tidak bisa dihapus teman-teman. Banyak masyarakat yang mungkin ya masih menyesalkan atau menyalahkan beliau ya tentang masalah rumah tangganya segala macam. Kita sebagai umat Islam memang tidak menyalahkan ya saudara Agim ya. Namun di sini hati-hati bahwa
poligami yang dilakukan oleh sebagian kalangan ya, atas nama artis, atas nama ulama, atas nama masyarakat, rata-rata atau biasanya karena mungkin ya hanya mampu secara ekonomi ya, sehingga menjadi alasan rata-rata mereka berani melakukan poligami. Namun secara aturan yang diisyaratkan dalam Al-Quran yang sangat ketat segala macam ya, apalagi kalau sampai mencontoh Rasulullah SAW itu sangat berat teman-teman tuh. Nah fakta di lapangan rata-rata yang menjadi framing ya, yang menjadi bully di media sosial, di media zaman sekarang teman-teman ya, itu karena tidak bisa mencontoh atau tidak menjadikannya acuan poligami pada masa lalu ya, dalam konteks masa kini. Ketika Rasulullah melakukan poligami ya, istri-istrinya mungkin ya mohon izin teman-teman ya, lebih tua ya, tidak ya mohon maaf ya, tidak seperti sekarang, sebaliknya ya, istri pertamanya tua, istri keduanya, ketiganya, keempatnya lebih muda. Nah di situ biasanya tuh yang melakukan poligami seperti itu, biasanya di framing mereka melakukan kesalahan ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Pun begitu dengan saudara Agim pada masa lalu ya, ketika diekspos di media, ketika Pak Agim melakukan konferensi pers ya, di situ seakan-akan terjadi suatu perbedaan, terjadi suatu ketidaksesuaian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Andai kata ya, mungkin Agim ya mempunyai istri kedua lebih tua ya, mungkin ya tidak sampai terjadi seperti itu teman-teman ya. Namun apa yang terjadi setelah masyarakat mengetahui ya, utamanya kalangan ibu-ibu ya, nyaris beberapa pengajiannya Agim itu agak sepi ya. Lalu beberapa karyawan yang turun drastis, pendapatan dari usaha air minumnya pun turun drastis ya. Karena beberapa ibu pengajian biasanya memang ya menjadi langganannya tuh. Kan saling kerjasama di situ teman-teman ya. Nah banyak ulasan-ulasannya di beberapa media yang membenarkan masalah itu. Namun di sini saya titik beratkan kepada hati-hati dan bahayanya framing media teman-teman tuh. Sehingga kalau kita mau objektif, Agim seharusnya tidak harus dihancurkan seperti itu ya teman-teman ya. Beliau masih viral ya. Namun di sini untuk perhatian semua pihak ya, bahwa yang melakukan poligami apabila ya tidak sesuai dengan tuntutan ya atau contoh Rasulullah SAW biasanya tetap masyarakat tidak bisa menerima dan tentu akan di framing tuh. Apalagi dalam konsep ya mohon maaf ya teman-teman ya teologis ya, banyak beberapa apologet mungkin dari non Islam yang menyerang Islam kan dalam konsep poligami teman-teman ya, ketika mereka melakukan suatu counter terhadap Islam, serangan Islam untuk masalah tauhid memang agak berat ya. Namun hingga saat ini memang konsep poligami itu yang masih ditentang ya, yang masih menjadikan mereka alasan bahwa Islam adalah agama yang melegakan istri banyak ya, agama yang bla bla segala macam. Di sisi poligami itulah yang diserang biasanya tuh, karena konsep tauhid memang sudah tidak bisa ya. Nah, apabila ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai apapun namanya ya, yang melakukan poligami, nah itulah makan mereka biasanya itu ya. Biasanya dihabisi tuh ya, ulama tersebut, dai tersebut, ustadz tersebut ya. Namun lagi-lagi teman-teman ya, apabila mungkin ada kalangan agamawan yang melakukan poligami, siokianya ya, nggak usah diekspos juga ya. Sehingga khawatir untuk zaman sekarang ya, zaman keterbukaan, zaman media sosial ya, banyak orang salah paham yang tadinya mungkin benar secara syariat ya, bisa seakan-akan salah ya secara moral ya, secara dunia sosial. Karena siapapun juga sekarang bisa berkomentar teman-teman tuh. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Kadang-kadang orang bisa bicara tanpa referensi, seakan-akan memakai referensi itu kesalahan, kita tidak punya sudut pandang yang original ya. Sehingga di sini banyak framing-framing atau banyak berita-berita yang benar-benar kalau kita tidak filter teman-teman, itu bisa salah tangkap, salah makna, dan berkesimpulan bisa fatal teman-teman. Nah, fenomena A'agim pada masa lalu bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa sudut pandang dari agama Islam memang diperbolehkan ya poligami ya. Namun memang pelaku poligaminya ini ya, mohon maaf tanda petik ya teman-teman ya, harus belajar lagi bagaimana ya siokianya mencontoh Rasulullah SAW ya. Bagaimana beliau manusia sempurna, walaupun kita tidak bisa mencontoh ya, ulama tidak bisa mencontoh. Namun setidaknya ya jangan mengekspos yang benar-benar memang ketidaksesuaian dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hal berpoligami ya. Ini dari hal faktor usia ya, dari faktor lain-lain ya, sehingga berakibat fatal apabila si pelaku tersebut sudah viral, sudah tenar ya. Mau izin teman-teman ya, bisa dihabisin atau bisa ditenggelamkan tuh pamornya tuh, biasanya tuh. Kita bisa ambil hikmah dari situ. Dan semoga Agim dan keluarganya hingga saat ini kita doakan nggak ada masalah dan baik saja teman-teman ya. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari ini semua, dan Agim masih bisa menjadi penceramah walaupun ya sudah banyak penceramah-penceramah baru, penceramah-penceramah muda yang mungkin lebih tinggi pamornya, tidak menurunkan semangat beliau dalam berdakwah. Saya melihat channel beliau pada official resminya, alhamdulillah ya beliau konsisten dalam manajemen kolbu ya, tidak masuk ranah-ranah yang benar-benar agak tanda petik ya, agak panas ya, masalah politik, masalah kritik pemerintah segala macamnya. Sehingga orang-orang seperti Agim, ulama seperti Agim
masih kita butuhkan ya untuk menenangkan jiwa ya dari kalangan masyarakat yang mungkin galau, yang mungkin ya kurang paham tentang syariat Islam ya. Beliau lah pakar di situ ya. Manajemen kolbu ya, menenangkan hati, menenangkan jiwa seorang untuk masalah hati. Nah, kita apresiasi di situ teman-teman ya. Terlepas dari kontroversialnya pada masa lalu dan hingga sekarang beliau masih konsisten ya dalam berdakwah dengan metodenya tidak berubah. Demikian teman-teman ya, ulasan sedikit dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.